yakin nih, pasti ada yang langsung ngehalu pas baca thumbnail. Udah merasa gila nih. Oke, sebelumnya siapa nih di sini yang nggak pernah ngalamin berhalusinasi? Tulis deh di kolom komentar kalau memang kamu nggak pernah ngalamin halusinasi, oke? Nah, berbicara tentang halusinasi, pasti banyak nih dari kalian yang berpikir tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang tidak nyata. Namun, sebagian dari mereka yang mengalaminya akan berkata bahwa itu nyata. Iya, nyata. Bahkan sangat nyata seperti suara yang saat ini kalian dengarkan. Halusinasi merupakan salah satu contoh dari 7 gangguan kesehatan jiwa. Pada dasarnya, halusinasi bukan hanya terjadi pada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental dan penyakit-penyakit tertentu lainnya. Halusinasi juga bisa terjadi pada orang yang berada pada kondisi kesehatan mental atau jiwa yang baik atau sehat. Sehingganya tidak dapat dipungkiri bahwa halusinasi pun dapat terjadi pada siapa saja, bahkan termasuk pada kamu. Nah, pengertiannya, halusinasi merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kesalahan persepsi sensorik yang berhubungan erat dengan sistem panca indera. Tanda dan gejala yang ditunjukkannya pun beragam. Makanya, para pengidap halu terkadang melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang waras. Contohnya nih, seperti tertawa sendiri, ngobrol sendiri, nangis sendiri, masak sendiri, sampai dengan cuci baju pun sendiri. Dasar jomblo, itu mah pekerjaannya para jomblo. Nah, lebih jelasnya, ini dia 5 jenis halusinasi yang mungkin saja pernah atau bisa jadi akan kamu alami. 1. Halusinasi visual. Halusinasi visual merupakan kondisi di mana seseorang mengalami persepsi seperti melihat objek tertentu berupa bayangan hitam ataupun putih, melihat bayangan berupa orang, hewan, benda dan objek-objek lain di depan matanya sendiri yang sesungguhnya hal tersebut tidak ada dalam kenyataan. Nah, halusinasi ini berbeda ya sama halu yang kalian istilahin. Kalau itu sih namanya menghayal. Seminggu. Oh, seminggu 3-4 kali. Kalau aku mungkin sehari 3 kali, 2 kali. Udah deh, kasihan tuh sama yang jomblo, halu mulu kerjanya. Nah, ketika kamu melihat bayangan hitam setelah melakukan pemotretan dan juga bayangan putih setelah terjadinya kilatan petir dalam waktu yang singkat, maka hal ini merupakan kondisi normal yang terjadi pada hampir semua orang. Dan kondisi ini disebut dengan pasca citra psikologis. Akan tetapi pada beberapa kasus yang ditemukan, kejadian ini dapat berlangsung lama ketika seseorang mengidap halusinasi visual yang dikenal dengan sebutan palinopsia. Palinopsia merupakan istilah untuk menggambarkan gangguan penglihatan pada seseorang yang ditandai dengan kemunculan ilusi visual, menyebabkan orang tersebut melihat bayangan hitam secara terus-menerus maupun berulang selama beberapa menit, bahkan setelah benda yang sebenarnya telah menghilang. Halusinasi ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu palinopsia halusinasi dan palinopsia ilusi atau disebut juga dengan after image. Ada juga nih halusinasi visual yang disebut dengan Charles-Bonnet syndrome. Yang membedakannya ialah halusinasi ini diakibatkan oleh penurunan serta hilangnya fungsi organ penglihatan dan hanya lebih sering terjadi atau ditemukan pada kaum lansia. 2. Halusinasi auditory. Halusinasi ini merupakan halusinasi yang melibatkan telinga atau organ pendengaran. Dalam keadaan ini, pengidapnya memiliki persepsi seolah mendengar suara-suara seperti seseorang sedang berbisik kepadanya. Suara seakan ada orang yang sedang ngobrol. Suara binatang sampai dengan suara ketukan kaki. Nah,
Nah, yang lebih ekstrim pada beberapa kasus, pengidapnya dapat mendengarkan suara yang sangat jelas seperti menyuruhnya untuk melakukan hal-hal buruk yang bisa saja melanggar norma atau aturan. Pada fase-fase tertentu, pengidapnya bisa sampai mengikuti apa yang diperintahkan oleh suara tersebut sehingga berakibat merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau juga lingkungan sosial dalam skala kecil maupun besar. Dalam keadaan khusus, halusinasi ini dapat terjadi akibat dari gangguan mental atau sakit jiwa, akibat penyakit Alzheimer dan juga demensia, tumor otak, serta adanya trauma psikis dampak dari perilaku kekerasan yang diterima seperti pembulian. Nah, siapa nih di sini yang sering ngebully orang? Kemudian, untuk orang-orang yang masih sehat mental, halusinasi ini bisa terjadi akibat dari adanya gangguan pola tidur. Di bawah pengaruh minuman-minuman beralkohol, obat-obatan tertentu, juga bisa karena demam tinggi yang berkepanjangan serta adanya gangguan pada fungsi telinga. Halusinasi taktil. Halusinasi ini melibatkan indera peraba atau kulit. Ada beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa halusinasi ini terjadi akibat adanya gangguan aktivitas listrik yang abnormal di area otak tertentu, seperti gangguan stimulus yang ditandai dengan adanya rasa sakit atau tidak enak, merasa adanya sensasi listrik yang merambat dari pijakan kaki, dari benda mati, atau juga berasal dari orang lain. Nah, gejala halusinasi taktil secara umum ditunjukkan dengan adanya perasaan kulit yang meregang di area kepala. Beberapa daerah kulit lainnya terasa gatal seperti ditusuk-tusuk, juga seperti terasa terbakar. Beberapa orang lainnya juga mengalami yang dinamakan dengan formication atau merasakan adanya binatang seperti ular yang melata atau serangga yang merayap di kulitnya. Dan gejala yang paling diidam-idamkan para jomblo nih, yaitu sensasi dicium oleh seseorang. Garing. Juga yang lebih menarik, bahkan ada yang sampai merasakan sensasi berhubungan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, kita lanjut. Halusinasi olfaktori. Halusinasi ini melibatkan hidung yang berperan sebagai indera penghidu atau penciuman. Pengidapnya seperti mendapatkan stimulus pada hidungnya yang ditandai dengan adanya bau busuk, bau amis, atau bau yang menjijikan seperti bangkai dan lain sebagainya. Terbilang dalam halusinasi ini pengidapnya hanya akan mendapatkan pengalaman dengan kesan yang tidak menyenangkan. Sehingganya gejala yang timbul bisa berupa muntah atau mual, juga mules. Ya, walaupun memang terbilang ekstrim, tapi dalam temuan kasus lain beberapa orang dari pengidapnya juga merasakan sensasi bau yang harum. Dan yang terakhir nih, halusinasi gustatori. Halusinasi ini melibatkan lidah sebagai indera pengecap. Pada dasarnya, halusinasi ini sangat berkaitan erat dengan halusinasi penciuman. Sehingganya, orang yang mengidap halusinasi ini merasakan rangsangan atau stimulus pada lidah yang membuat setiap apa yang dicicipinya berasa aneh. Seperti bangkai lah, bau busuk, dan hal-hal lain yang memberikan pengalaman tidak menyenangkan. Contoh kasus nih, seorang pasien yang mengatakan bahwa obat yang diberikan dokter terasa seperti racun. Ada juga yang sampai mengamuk dan mengatakan bahwa dia diberikan makanan busuk, padahal dalam kenyataannya itu ya maksudnya tidak. Oke, jika kita menelisik lebih jauh lagi dalam dunia kesehatan, sebenarnya masih terdapat satu lagi tambahan jenis halusinasi. Namun, halusinasi ini sangat jarang terjadi. Halusinasi ini juga sudah serupa dengan halusinasi taktil, hanya saja terjadi di area tubuh bagian dalam yang disebut dengan halusinasi sintetik. Pengidap halusinasi ini sangat unik.
Pengidap halusinasi sintetik akan merasakan sensasi bahwa ia dapat merasakan gerakan-gerakan dalam tubuhnya. Contohnya seperti gerakan darah yang mengalir melalui pembuluh darah vena atau arteri. Juga merasakan bahwa makanannya sedang dicerna oleh sistem pencernaan dalam perutnya. Bahkan sampai ada yang merasa bagaimana proses pembentukan urin dalam kandung kemihnya. Garing! Garing! Nah, sampai pada titik ini, kaum halu pasti sudah paham tentang apa sebenarnya itu halusinasi dan jenisnya. Jadi, kalian dapat menanyakan kepada diri sendiri, adakah gejala yang mungkin kalian rasakan sama seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya? Jika iya, maka disarankan untuk lebih baik memeriksakan atau berkonsultasi langsung dengan dokter, juga bisa dengan para psikiater. Oke. Dan untuk penutup, seperti biasa, seorang petuah mengatakan, "Wahai para pengejar mimpi, jangan selalu besar ambisi. Sedikit kurangi ekspektasi, nikmatilah secangkir kopi, karena hidup butuh seduhan inspirasi, bukan segudang halusinasi." Nice. Oke, itulah dia 5 jenis halusinasi yang jangan sampai kamu alami, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan like jika kamu suka dengan pembahasannya. Komentar dan juga saran kamu akan membantu channel ini menjadi lebih baik lagi dalam berbagi bahasan sehat. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat, dan bye-bye.